Saudara-saudara seiman dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara berada dalam keadaan sehat dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Pagi ini sebelum kita menjalani aktivitas, mari kita bersama mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari yang kiranya menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang syarat dengan tantangan dan pergumulan. Sebelum mendengar renungan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang boleh kami rasakan dan alami sampai saat ini. Kau memelihara kami, menjaga dan melindungi serta memberkati kami. Kami masih diberikan kesehatan, nafas hidup dan keselamatan sampai hari ini, sampai detik ini. Dan biarlah kiranya kami boleh menjalani kehidupan di hari ini dengan penuh semangat. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati firman Tuhan, dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman di sepanjang kehidupan kami. Inilah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 10 dan 11 yang menyatakan demikian. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami kecemasan dan ketakutan? Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Saya juga tentu pernah mengalaminya. Kecemasan dan ketakutan merupakan salah satu bentuk emosi manusia yang kerap menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Danardi Sosro Sumiharjo, pernah mengatakan, kecemasan dan ketakutan merupakan perasaan yang normal yang dihadapi manusia ketika menghadapi ancaman. Dalam pembacaan Alkitab hari ini, 1 Samuel pasal 17 ayat 10 dan 11, kita juga mendapati bahwa umat Israel mengalami kecemasan dan ketakutan. Di ayat 11 ditulis demikian. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kecemasan dan ketakutan umat Israel memang beralasan, karena mereka berhadapan dengan tentara orang Filistin yang terkenal memiliki perlengkapan persenjataan perang yang sangat lengkap dan kuat. Dan bukan hanya itu, di antara tentara orang Filistin itu ada seorang pendekar yang sangat tinggi, besar dan kuat, yaitu Goliat. Goliat ini menjadi andalan dalam bala tentara orang-orang Filistin. Goliat memiliki tinggi badan 6 hasta sejengkal. Kalau ukuran hasta dan jengkal itu diubah ke ukuran sentimeter, maka tinggi Goliat adalah
293 cm. Sedangkan tinggi rata-rata orang Israel adalah 4 hasta atau kurang lebih 180 cm. Goliat mengeluarkan perkataan menantang yang bernada mengancam. Ia menantang umat Israel berduel satu lawan satu dengan dirinya. Kata-kata yang bernada ancaman inilah yang membuat umat Israel akhirnya mengalami kecemasan dan ketakutan. Kecemasan dan ketakutan itu sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena memang secara logis tidak mungkin ada seorang pun yang dapat melawan dan mengalahkan Goliat yang memiliki ciri-ciri fisik yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih perkasa dibanding rata-rata ukuran fisik umat Israel. Apakah umat Israel salah ketika mereka menggunakan logika? Tidak. Sebenarnya tidak salah jika umat Israel menggunakan logika ketika mereka menghadapi Goliat yang tinggi, besar, dan kuat. Namun kesalahan umat Israel adalah mereka menggunakan logika namun mengabaikan iman. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Tuhan Allah Israel yang maha kuasa, maha besar, yang telah mengikat perjanjian dengan umat Israel dan telah menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir. Seharusnya di tengah ancaman dan tantangan yang besar dan sulit dikalahkan, mereka beriman bahwa Tuhan adalah Allah yang maha besar dan maha kuasa, yang sanggup mengalahkan setiap ancaman dan tantangan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Mereka lebih memilih untuk mengandalkan logika manusiawi dan mengarahkan perhatian mereka kepada berbagai ancaman yang menghadap, sehingga akhirnya mereka mengalami kecemasan dan ketakutan yang amat sangat. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Adakah saat ini kita juga mengalami kecemasan dan ketakutan yang amat sangat, khususnya di tengah pandemi COVID-19? Tidak bisa kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 membuat banyak orang mengalami kecemasan dan ketakutan. Bukan saja karena penyakit COVID-19 bisa merenggut nyawa seseorang, namun karena pandemi COVID-19 juga mengancam kehidupan perekonomian banyak orang. Banyak orang akhirnya diberhentikan dari pekerjaan, dirumahkan tanpa menerima gaji. Sebagian lagi tetap bekerja namun hanya digaji separuh atau kurang dari separuh yang diterima selama ini. COVID-19 dan berbagai permasalahannya ini bisa kita analogikan sebagai Goliat yang terlihat tinggi, besar, kuat, perkasa, dan seakan-akan sulit untuk dikalahkan. Namun apakah COVID-19 dengan berbagai permasalahannya harus membuat kita hidup dikuasai kecemasan dan ketakutan berlebihan? Karena kita menganggap bahwa COVID-19 ini akan menghancurkan masa depan hidup kita? Tentu saja tidak demikian. Seperti halnya Goliat, COVID-19 mungkin terlihat kuat, terlihat besar, dan sulit ditaklukkan karena virusnya bermutasi sangat cepat. Tetapi logika tidak boleh menenggelamkan iman. Logika tidak boleh menenggelamkan iman. Itu harus kita ingat. Kita harus mengimani bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang maha kuasa dan maha besar. Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus yang telah mengalahkan
kuasa dosa dan maut itu sanggup dan berkuasa mengalahkan dan melenyapkan COVID-19 dari muka bumi ini. Tentu saja bukan berarti kita akhirnya meremehkan virus COVID-19 lalu kita keluar tanpa menggunakan masker dan mengabaikan protokol kesehatan karena kita menganggap bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kita dari bahaya. Tentu saja tidak demikian. Kita tetap harus waspada dengan COVID-19 dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Namun jangan sampai pandemi COVID-19 membuat iman kita lemah dan kita akhirnya dikuasai kecemasan dan ketakutan yang berlebihan sehingga akhirnya kita menyerah dalam menjalani kehidupan yang berat dan penuh tantangan. Kita harus mengimani bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, pengharapan akan masa depan yang penuh damai sejahtera itu pasti ada. Mari berjalan maju terus, hadapi tantangan yang ada. Jangan putus asa dan menyerah dalam menghadapi persoalan dan juga tantangan, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Tetaplah bekerja dan berkarya dengan penuh semangat. Lakukan hal-hal baik yang membangun kehidupan sesama manusia dan arahkan hidup kita kepada Tuhan. Minta kekuatan dan pertolongan Tuhan serta andalkan Dia, maka kita akan ditolong dan diselamatkannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu sebelum kami menjalani aktivitas di pagi ini. Kami mohon kiranya di tengah pandemi COVID-19 kami tidak dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan yang amat sangat, tapi kami boleh tetap beriman bahwa Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit memberikan pengharapan akan masa depan yang damai sejahtera bagi setiap orang yang mau berharap kepada Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat GPIB Betania Makassar. Kiranya mereka boleh berjalan di sepanjang hari ini bersama Tuhan. Mereka disertai, dijaga dan dilindungi serta diberkati oleh Tuhan. Segala yang mereka kerjakan, lakukan dan usahakan, boleh Tuhan buat berhasil. Kami mohon Tuhan jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, wabah, penyakit. Tuhan lindungi dan Tuhan jauhkan mereka dari kuasa iblis yang mungkin hendak menghancurkan kehidupan kami. Ya Tuhan, peganglah tangan kami, sertai kami dalam perjalanan hidup ini, sehingga kami merasa aman, kami merasa tenang dan nyaman. Dan biarlah kiranya Tuhan lewat sikap, perilaku dan juga seluruh hidup kami, Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.